Tolong dijawab apakah suara saya terdengar? Kita sambil menunggu ya. Sepertinya tidak terdengar. Ahlan wa sahlan, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Mohon dikonfirmasi, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Udah, bisa. Nah, Apakah suara saya terdengar, Ibu-Ibu? Tidak, Bapak. Zoom meeting. Bahasa Arab, Kak? Apakah suara saya bisa terdengar? Alhamdulillah bisa. Bisa didengar dengan jelas ya? Bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas. Jelas. Baik, nanti kita sambil menunggu teman yang lain, berapapun yang hadir kita akan mulai ya. Nanti insya Allah nih ada rekaman juga. Nanti ketika kelas dimulai kita mohon untuk di mute sebentar ya. Audionya, speakernya di mute. Nanti ketika sesi tanya jawab nanti kita buka kembali seperti itu. Sambil menunggu teman yang lain, suara saya, apakah ada yang belum bisa mendengar suara saya? Saya harap bisa mendengar suara saya semuanya ya. Jelas, Ustadz. Jelas ya. Silakan disiapkan bukunya, pulpennya, dan jangan lupa untuk tehnya. Saya mohon izin untuk minum sebentar ya. Boleh sambil makan ya. Boleh, tapi suaranya nanti di mute ya, biar temannya yang lain tidak kepengen seperti itu, Pak. Ada 19 orang. Ya, nanti berapapun yang hadir kita akan mulai, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebentar saya akan cek grupnya dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bisa didengar ya suara saya? Kita akan langsung mulai ini. Bisa didengar ya? Baik, sebentar. Tiga menit lagi kita akan mulai tepat pada pukul 8.10. Kita sepertinya ada beberapa teman yang belum bergabung. Kita tunggu sejenak ya, tidak apa-apa ya. 3 menit lagi. Sebelumnya kita akan mulai dengan perkenalan sambil menunggu teman yang lain.
Saya akan share screen. Sebelumnya kita nanti sebelum mulai materinya kita akan mulai perkenalan seperti dulu. Apakah layar saya bisa dilihat? Bapak-bapak, Ibu bisa dilihat? Bisa, Sudah, Ustaz. Ustaz. Bisa ya? Oke. Sebentar, apakah ada yang partisipasi lagi? Stop share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan, bapak-bapak, ibu-ibu di Akademi Al-Mawahib di dalam kelas merangkai bahasa Arab dengan mudah dengan 2 komponen. Baik, sebentar saya akan atur dulu punya saya. Oke. Kelas online merangkai bahasa Arab mudah dengan menganalisis 2 komponen. Ya, bersama saya di sini, kenalkan nama saya di sini Syifa Ulham, founder dari Akademi Al-Mawahib atau almawahib.com. Saya lulusan dari Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Sesuai dengan judul, kita akan merangkai dengan menggunakan 2 komponen. 2 komponen di sini adalah kelamin dan jumlah. Bagaimana atau merangkai dengan 2 komponen ini, kita akan mulai masuk nanti. Sebelumnya, saya akan lengkapi biodata saya. Perkenalkan nama saya, riwayat pendidikan alumni Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Universitas ini Universitas bin Ali Ba'adiyah. Kemudian ini website atau media dari kami, Akademi Al-Mawahib, yaitu almawahib@academy.almawahib, dan ini halaman Facebook kami. Oke, sebelum kita ke bagikan yang lainnya dulu, sebentar. Teman-teman nanti bisa mengecek dari media sosial kami, ini Instagram kami, Akademi Al-Mawahib, bisa di-follow ya, akademi.almawahib. Kemudian ini YouTube kami. Bapak-bapak, Ibu-ibu, layar saya bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Masih loading. Oke, kita kembali ke layar utama. Kita ke materi langsung saja. Baik ibu-ibu atau bapak-bapak atau saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke materi tentang merangkai. Judulnya kan merangkai bahasa Arab mudah dengan 2 komponen. 2 komponen seperti di awal tadi yang saya katakan, 2 komponen tersebut adalah kelamin dan jumlah. Baik, seperti itu. Kelamin dan jumlah. Seperti apa detailnya? Nanti kita akan jelaskan. Di sini ada materi 1 dulu tentang mengatur mindset belajar. Saya akan mulai dari sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam kelas ini, saya akan memulai dari kelas ini, yaitu mengatur mindset belajar. Kenapa kok kita membahas mindset? Kenapa kita membahas mindset? Karena di sini, sesuai dengan pengalaman yang kami tangkap, sesuai dengan pengalaman yang kami alami selama mengajar di beberapa lembaga atau di kelas-kelas sebelumnya bersama kami, di situ
ada orang yang masih terjebak dengan mindset dalam belajar. Ya, seperti apa mindset? Main itu adalah pikiran, set itu adalah setelan, ya, atau pola pikir. Bisa dikatakan mindset itu pola pikir. Mindset adalah sebuah pola pikir atau kebiasaan berpikir. Kebiasaan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga secara otomatis terjadi. Jadi mindset ini seseorang punya kebiasaan di dalam berpikir, ya, diulang-ulang, pemikirannya diulang-ulang sehingga secara otomatis dia mempunyai mindset yang dia pikirkan tersebut. Mindset ini awalnya ada yang mengedukasi atau ada yang menanamkan. Maksudnya seperti apa? Mindset ini ada yang mengedukasi, ya. Mohon untuk di mute ya. Untuk beberapa teman, mohon untuk di bapak-bapak hadirin, audionya mohon di mute agar tidak mengganggu teman yang lainnya. Agar kelas ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon di mute sebentar. Oke, mindset ini awalnya ada yang mengedukasi atau ada yang menanamkan. Maksudnya, mindset ini ada yang memberikan petunjuknya. Jadi ketika orang belajar bahasa Arab, biasanya ada yang belajar pesimis. Dalam belajarnya itu pesimis. Mohon Bapak untuk di-mute sebentar. Baik. Pesimisnya bagaimana? Saya tidak bisa ini. Saya belajar ini tidak bisa. Wah, bahasa Arab ini sulit. Wah, bahasa Arab ini sulit. Wah, bahasa Arab ini, sorof ini sulit. Terus ada juga yang mindset seperti ini. Oh, yang mondok bertahun-tahun saja nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, apalagi yang nggak mondok. Seperti itu. Itu adalah mindset yang pesimis. Ya, tapi kita seseorang yang punya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti judul di dalam kami, Al-Mawahib. Ya. Judul dari lembaga kami adalah Al-Mawahib. Mawahib itu jamak dari mauhibah. Mauhibah itu artinya karunia. Jadi setiap orang, kami yakin setiap orang itu pasti punya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dikembangkan jika ada orang yang mau mengembangkannya. Yes, ada yang mendorong untuk berkembang. Seperti itu, Bapak. Oke. Mindset ini awalnya ada yang mengedukasi atau ada yang menanamkan. Sebentar, Bapak. Oke. Mohon di-mute sebentar ya, Bapak. Untuk audionya. Oke. Ini tentang mindset. Apakah bisa difahami dari sini, Bapak, ya, tentang mindset? Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya sudah paham semuanya tentang mindset. Anda lebih paham daripada saya, mungkin. Tapi ini yang perlu kami awali di dalam kelas ini, kepercayaan diri di dalam belajar, bahwasanya dia mampu untuk belajar. Itu relatif ya, mindset atau pola pikir itu relatif. Jadi bebas, seseorang mau berpikir bahwasanya bahasa Arab itu sulit, silahkan. Ada yang berpikir bahasa Arab itu susah-susah gampang, silahkan. Bahasa Arab itu atau nahwu itu mudah, asalkan kita sungguh-sungguh, silahkan. Ya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kalau Anda punya pemikiran bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu sulit, silakan. Kami tidak akan melarang. Oke. Oke, kita lanjut. Mindset nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Teman-teman yang lain yang bergabung. Baik, dari sini jelas ya Bapak ya. Mindset relatif, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Seseorang bebas memilih mindsetnya. Oke, kita lanjut. Sukses dalam belajar, ya loncatan pemikiran kembali. Oke, lah yang nggak ada benar, itu relatif. Cuma di sini kami ingin menekankan, kalau Anda ingin lebih sukses di belajar bahasa Arab, atau itu belajar nahwu, sorof, ataupun yang lainnya, belajar tentang bahasa kan, ya kita di awal sepakat, kemudian namun di sini kita mempunyai satu gebrakan. Kita ingin lebih sukses di dalam belajar. Dan Anda setuju dengan saya, maka silahkan ikuti pendapat saya ini nanti. Tapi kalau Anda tidak setuju, silahkan. Anda dengan pemikiran Anda yang lama. Namun kalau Anda setuju dengan saya, nanti silahkan ikuti pendapat saya di bawah ini.
Anda harus mengubah mindset belajar di bawah ini. Bagaimana maksudnya? Ada orang yang punya mindset atau pola pikir, aku belajar agar dapat nilai bagus. Ada orang yang belajar seperti itu, yang pertama. Jadi di sekolahan, ataupun di kampus, ataupun di instansi lainnya, aku belajar agar dapat nilai bagus. Aku belajar agar dapat pangkat yang bagus. Aku belajar agar dapat jabatan yang bagus. Mungkin ada yang seperti itu. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Kami tidak melarang. Seperti di awal, kita sepakat mindset tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Atau mindset yang kedua, aku belajar agar tidak dihukum. Ya, biasanya ada yang belajarnya itu karena terpaksa, takut tidak dapat sertifikat, takut tidak dapat nilai, takut nanti dihukum, maka dia akhirnya belajar. Tapi ini terpaksa. Atau ada yang lain, punya pemikiran, aku ingin belajar, tapi aku masih pemula. Aku ingin belajar, tapi aku masih pemula. Ya, sepertinya saya nggak bisa, katanya orang. Karena saya masih pemula, mana mungkin saya bisa. Atau mindset yang selanjutnya, wah ini sulit, sepertinya aku tidak bisa. Ini orang menyerah sebelum berperang. Kemudian ada yang keempat, nanti kalau ada waktu luang, saya akan pelajari. Ini kebanyakan dari peserta kami, di Akademi Al-Mawahib, kita minta untuk mengerjakan tugasnya atau kita minta untuk mempelajari materinya, banyak yang izin saya nanti masih sibuk, nanti kalau waktu luang saya akan pelajari. Seperti itu. Nah, ubah mindset seperti ini, aku belajar agar dapat nilai, aku belajar agar tidak dihukum, aku belajar tapi aku masih pemula, ubah dengan mindset seperti ini. Aku belajar agar dapat nilai, ubah menjadi aku belajar agar tidak dihukum, ubah menjadi aku seperti itu. Sebentar. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Apakah jelas dari sini? Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Bentar, ini ada sedikit terobos. Baik, kita akan lanjut. Menjadi kewajibanku. Jadi sama ustadznya, aku belajar agar tidak dimarahi. Aku sudah menjadi kewajibanku untuk belajar. Sebagai seorang muslim, saya memang harus belajar tentang agama saya. Sebagai seorang muslim, saya harus mendalami bahasa kitab saya, bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, seperti itu. Atau rubah yang ketiga tadi, aku harus segera belajar, karena orang sukses itu berawal dari pemula. Ya, jadi yang mindsetnya, saya ingin belajar, namun saya masih pemula. Orang punya pemikiran seperti itu, rubah menjadi aku memang harus segera belajar karena orang sukses itu berawal dari pemula. Ya, jadi orang sukses itu nggak ada yang langsung sukses. Atau orang yang profesional di dalam segala bidang itu berawal dari pemula. Seperti itu. Atau mindset yang keempat yang tadi, aku ingin belajar tapi ini sulit. Seperti itu, rubah menjadi wah ini sulit, tapi semakin menantang dan semakin seru. Jadi ini yang Anda harus tumbuhkan. Bahasa Arab itu memang sulit. Baca kitab itu sulit. Belajar baca kitab gundul itu sulit. Atau belajar nahwu itu sulit. Belajar nahwu sorof itu sulit. Yang di pondok aja belum tentu bisa membaca, apalagi yang tidak mondok. Namun ini semakin menantang. Ya, memang sulit. Mungkin nggak apa-apa sulit, tapi rubah. Oh ini semakin menantang dan seru. Memang bahasa Arab sulit, tapi saya harus belajar. Karena bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Saya harus belajar, saya harus bisa. Ya, jadi kita harus optimis. Ya, karena banyak di media kami, di media sosial kami, banyak yang berkomentar ketika kami menawarkan, khususnya di kelas baca kitab. Jadi di kelas kami ada beberapa kelas, nanti kami akan infokan. Kelas lanjutannya dari kelas ini, di sana ada kelas baca kitab dengan metode pendekatan rumus matematika. Metode baca kitab kuning dengan pendekatan rumus matematika. Ini yang masih jarang, dan satu-satunya di Indonesia, di Akademi Al-Mawahib ini. Nah, banyak yang berkomentar, mereka tidak berkomentar tentang metodenya, tapi mereka berkomentar tentang sistem pembelajarannya secara online. Mereka mengatakan yang mondok saja belum tentu bisa. Benar, banyak yang memang yang mondok kesulitan untuk membaca. Ya, yang mondok banyak yang belum bisa baca kitab gundul, banyak, kami tidak menafikan itu.
Tapi ya lantas apakah ketidakbisaan Anda itu mengharuskan kami yang belum bisa ini untuk tidak belajar? Apakah Anda harus menjadi patokan kami sehingga kami yang belum bisa ini tidak boleh untuk mencoba untuk belajar? Nah, itu maksud kami. Banyak orang yang komentar seperti itu biasanya langsung akan memberikan pengaruh kepada teman-teman yang lainnya. Teman yang lainnya yang ingin belajar itu menjadi minder, menjadi tidak percaya diri, karena dikomentari oleh orang-orang yang sudah merasa mondok, namun belum bisa membaca. Ya, perlu diketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, sifat seperti itu sebenarnya adalah sifatnya orang yang sombong. Ya, sebenarnya kalau diteliti, sifat omongan orang seperti itu sedikit banyak adalah omongan orang yang punya rasa sombong hatinya. Mengapa? Dengan omongan komentar yang seperti itu. Wong yang di pondok saja belum bisa, apalagi kamu. Omongan seperti ini, dia merasa wong saya saja belum bisa, apalagi kamu. Wong saya saja yang mondok nggak bisa, apalagi kamu yang nggak mondok. Tentu nggak bisa. Nah, kan seakan-akan orang ini yang ngomong berkomen seperti ini, kan dia merasa lebih baik daripada orang yang lainnya, merasa lebih baik daripada Anda yang belum belajar mungkin. Ini jangan sampai Anda terpengaruh dengan komentar-komentar seperti ini. Ini komentar orang yang tidak percaya diri, komentar orang yang tidak punya mindset yang dibenarkan, atau mindset yang kurang tepat menurut saya. Ya, jadi jangan pesimis. Wah, ini sulit tapi semakin menantang dan seru seperti itu. Kemudian ada yang punya pemikiran seperti ini. Aku ingin belajar, tapi nanti saya akan pelajari ketika ada waktu luang seperti itu. Nah, pemikiran seperti ini silakan diubah menjadi aku harus meluangkan waktu untuk belajar. Ya, jadi bukan kita nunggu waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu. Oke, kita kirimkan materi di grup. Materi 1, 2, 3. Ya, kita kirimkan materi 1, 2, 3. Kemudian orang yang mendapat materi, padahal materi sudah ada, tinggal mempelajari. Dia punya pemikiran seperti ini. Oke, nanti sajalah kalau luang saya pelajari. Oke, orang seperti ini akan sulit untuk maju. Karena kenapa? Karena pasti ada saja kesibukan yang akan mengganggu dia untuk belajar. Nggak akan belajar. Nanti aja, nggak kira. Ya, nggak akan belajar karena punya mungkin nanti ketabrak cara yang lain, punya kesibukan yang lain, akhirnya nggak jadi belajar. Jadi harus punya mindset, aku harus meluangkan waktu untuk belajar. Ya, bukan aku menunggu waktu luang untuk belajar, nanti saya pelajari ketika luang, tidak. Tapi aku harus luangkan waktu untuk mempelajari ini. Oke, satu hari saya akan sediakan 30 menit untuk belajar. Ya. Atau satu hari saya akan siapkan waktu untuk 30 menit untuk belajar. Baik, sebentar. Ini ada suara kereta, ini miliknya siapa ya? Mohon untuk di-mute sedikit. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Ini mindset. Jadi silakan, kita mempunyai kepercayaan diri, punya tanpa Oke, sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di materi 1, mindset belajar. Apakah ada pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu punya pemikiran yang lain, punya pendapat yang lain tentang mindset belajar ini? Silakan pendapatnya. Itu tadi materi 1. Baik. 10 menit lagi kita akan bangkit ke sesi 2 ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi silakan siap-siap di grup untuk masuk ke sesi yang kedua. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. 10 menit lagi. Bisa dipahami? Dari sini, sebentar. Dari sini apakah bisa dipahami Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ini Masya Allah banyak yang bergabung. Alhamdulillah, semoga barokah. Bisa. Alhamdulillah bisa. Ya.
Semoga tambah berkah ya pertemuan kali ini. Amin. Baik, 10 menit lagi kita nanti akan ganti sesi yang kedua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Nah, oke. Silakan stay tune atau silakan standby di grup WA. Sebentar, saya akan dengarkan sedikit ini. Juga nanti akan insya Allah mungkin ada bagikan yang undangannya. Baik, kita di sesi 1 ini kita belajar tentang mindset, ya. Nggak apa-apa, nanti silakan gabung lagi ya, nggak apa-apa. Jadi ada keterbatasan di Zoom kami, jadi kami harus membaginya menjadi 3 sesi seperti ini. Nih doyan itu. Opat lu. Oke, di grup nanti silakan dicek, saya akan baik, kita ke screen, share screen. Baik, layar saya bisa dilihat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, layar saya bisa dilihat. Materi yang kedua. Materi yang kedua. Bapak Rahmat untuk di-mute. Ya. Mohon untuk teman-teman yang belum di-mute mic-nya, di-mute itu di-pause, suaranya dimatikan maksud saya ya. Dicentang, disilang mic-nya agar tidak mengganggu teman yang lainnya. Oke, seperti itu. Materi kedua yaitu menghafal kosakata, menghafal kosakata harian, isim, fiil, dan huruf. Ya. Ini yang penting juga di dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita sudah cara mindset belajar yang benar. Maka di sini kita akan masuk pada mata harian. Ya, kosakata itu ibaratnya seperti material bangunan. Isim, sebelum saya lanjut, ya. Jadi sebelum saya lanjut, kosakata atau di dalam bahasa Arab kata itu ada 3, ada isim, fiil, dan huruf. Nah, jadi ini sudah maklum, sudah mafhum mungkin semuanya, sudah tahu semuanya. Oke. Di antara hafalan kosakata, ya, hafalan kosakata, banyak yang kesulitan bahasa Arab karena memang tidak mempunyai basic atau pemahaman bahasa Indonesia dengan lancar, atau kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar karena kita punya pembekalan kumpulan kosakata yang sudah dihafal. Ya, jadi di bahasa Arab, kalau kita itu teorinya, kita nggak hafal teorinya, asalkan kita sama orang yang lain itu paham, itu bisa difahami, sudah bisa terjadi percakapan bahasa Arab seperti itu. Hafalan kosakata, kata kerja dan huruf keterangan itu ada kata kerja, ada kata benda, dan ada huruf keterangan. Ini lebih detail kami di kelas Akademi Al-Mawahib. Ya, nanti ada kelas menulis, ada kelas percakapan, dan ada kelas baca detail. Nanti lebih detailnya ada di kelas lanjutan. Karena memang jenis kata yang digunakan dalam bahasa Arab ya cuma 3 ini saja. Keterangan, baik itu keterangan waktu, keterangan tempat, ataupun keterangan yang lainnya. Kata minimal 5 kosakata atau 5 kata di dalam sehari itu bisa menghafal 5 kata lah. Ya, 5 kata. Dan luangkan 1 hari
Dan luangkan 1 hari misalnya mungkin di hari ke-7 untuk mengingat kembali hafalan yang awal-awal. Ya. Jadi dalam 1 minggu kan ada 7 hari. Nah di hari 1 sampai ke-6 kita menghafal 5. Masing-masing 1 hari itu 5. Jadi selama 6 hari kita mempunyai 30 hafalan. Nah di hari ke-7 kita gunakan untuk mengingat kembali hafalan yang mulai dari hari 1 sampai hari ke-6. Ya, jadi dalam 1 minggu kita mempunyai hafalan 30 kosakata. Bayangkan di dalam 1 bulan kita memiliki 120 kosakata. Itu kalau Anda misalnya pakai angka minimal 5. Kalau mau 10 silakan. Ya. Kemudian ulangi lagi dari awal pada minggu berikutnya. Jadi ulangi lagi di minggu kedua hari 1 sampai ke 6 hafalan. Di hari ke-7 kita mengulang. Kita bisa mengulang di minggu yang pertama untuk minggu pertama dan minggu yang keduanya. Jadi yang minggu pertama agar tidak lupa, seperti itu. Itu teknik hafalan. Nah, menganalisis kata benda berdasarkan kelamin dan jumlah, kita akan mulai tutup ini, kelas yang sesi 1 ini, kita akan masuk di sesi yang kedua. Ya, jadi bisa difahami Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari sini. Apakah bisa difahami? Jadi silakan standby di grup ya. Nanti linknya kita akan bagikan sekarang juga. Baik. Oke, silakan masuk di sesi kedua ya. Nanti ini kita akan tutup sejenak. Baik, terima kasih. Kita ke sesi yang kedua. Linknya sudah saya bagikan di grup. Silakan masuk melalui link tersebut. Terima kasih.